Ik denk dat ik altijd blij ben wanneer we winnen en dat iedereen zo het ziet. Maar natuurlijk had het vandaag een stukje makkelijker kunnen zijn. Maar we hebben het ons een beetje onmogelijk lastig gemaakt. Maar ja, we zijn natuurlijk heel blij. De 6e overwinning op rij en we moeten gewoon doorgaan. Memang kita striker ini agak sedikit kekurangan. Tapi kalau misalnya kita mau kombinasikan mungkin bisa dengan Justin Matthew. Justin Matthew. Iya. Oke. Jadi 3 itu menurut saya ya pemain yang bisa mendobrak pertahanan lawan lah, punya speed yang bagus dan juga punya kayak Ragnar itu dribbling kualitasnya sangat bagus. Milan Manhoef itu bisa gol, bisa mencetak gol. Bisa mencetak gol. Pemain-pemain diaspora Indonesia atau pemain-pemain keturunan Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Jadi jangan pernah salah paham ya. Jadi mereka ini bukan pemain naturalisasi, tetapi mereka adalah pemain sepak bola profesional yang punya garis keturunan Indonesia atau yang punya darah Indonesia. Sehingga untuk menjadi warga negara, mereka harus menjalani proses naturalisasi. Pastinya memandang pemberian pertimbangan kewarganegaraan pemain naturalisasi ini sebagai hak asasi manusia yang inklusif, di mana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Jadi tidak ada lagi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia yang kita proses. Dan ini merupakan sebuah komitmen bersama. OTW Indonesia, pemain Noah FC Justin Matthew segera perkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Justin Matthew menghebohkan pencinta sepak bola tanah air lewat postingan terbarunya di Instagram. Sebab pemain Noah FC itu memberikan sinyal seolah akan segera membela timnas Indonesia. Postingan yang dimaksud adalah foto Matthew yang tengah berada di dalam pesawat. Dalam keterangan foto yang diupload Matthew di akun @jetjam pada Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024, sore WIB itu, ia memperlihatkan emotikon bendera Belanda dan Indonesia. Menariknya di antara dua bendera kebangsaan tersebut, ada arah panah dari bendera Belanda ke Indonesia. Tentu seakan hal itu memberikan kode Matthew akan melepaskan status kewarganegaraan Belanda dan pindah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Perlu diketahui, Matthew merupakan pemain yang lahir di Goirle, Belanda pada tanggal 12 April tahun 1996. Pemain berusia 28 tahun itu lama menimba ilmu sepak bola di Belanda dan baru mencoba kompetisi baru di divisi utama Armenia bersama Noah FC sejak musim panas 2023. Pemain yang pernah menjuarai divisi kedua Liga Belanda 2014 bersama Willem II Tilburg itu diketahui bermain sebagai gelandang serang. Ia juga bisa saja ditempatkan sebagai winger, sehingga ia layak disebut pemain serba bisa. Tak heran jika PSSI dikabarkan tertarik untuk menaturalisasi Matthew. Kini, Matthew menggoda fans timnas Indonesia dengan postingan terbarunya. Sebenarnya, karena foto Matthew di pesawat, bisa saja maksud dari gambar bendera itu karena ia sedang berada di Belanda dan hendak menuju Indonesia. Tentu tidak ada yang tahu apa tujuan Matthew ke tanah air. Bikin Sintayong bahagia. Ini 3 kelebihan Justin Matthew sang predator gol Liga Eropa calon amunisi anyar timnas Indonesia. Diprediksi bisa jadi amunisi baru timnas Indonesia. Berikut 3 kelebihan yang dimiliki Justin Matthew sang gelandang potensial dari Liga Eropa. Sebelumnya, nama Justin Matthew memang ramai diperbincangkan dan dirumorkan bakal tiba di Indonesia untuk proses naturalisasi. Rumor tersebut muncul setelah sang pemain mengunggah postingan di media sosial pribadinya yang memperlihatkan bendera Belanda dan Indonesia. Justin Matthew seolah memberikan kode jika dirinya akan segera berangkat dari Belanda menuju Indonesia. Sampai saat ini, belum diketahui pasti apa maksud dan tujuan Justin Matthew terbang ke Indonesia. Namun jika melihat sejumlah aktivitasnya di media sosial yang kerap menyisipkan Indonesia, sepertinya sang gelandang bakal jalani proses naturalisasi. Sebagai informasi, Justin Matthew merupakan pemain yang lahir di Goirle, Belanda pada tanggal 12 April tahun 1996. Pemain berusia 28 tahun tersebut lama menimba ilmu sepak bola di Belanda dan musim lalu memperkuat tim kasta teratas Liga Armenia bersama FC Noah. Jika Justin Matthew memang jalani proses naturalisasi dan resmi memperkuat timnas Indonesia, kehadirannya diprediksi bakal membuat skuad Garuda semakin tangguh. Pasalnya, Justin Matthew punya 3 kelebihan yang bisa membantu timnas Indonesia bermain lebih agresif,
Lantas apa sajakah itu? Untuk mengetahuinya berikut tvnews.com mengulas. Versatil. Kelebihan pertama adalah versatil. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Justin Mathieu dapat bermain di lebih dari satu posisi. Meski posisi idealnya adalah gelandang tengah, namun mantan penggawa SC Cambuur ini juga bisa dipasang sebagai winger. Bahkan berkat kecepatan serta positioning yang baik, Justin Mathieu pernah diplot sebagai striker saat tim alami deadlock. Dengan kemampuan tersebut, pelatih Sintayong dipastikan tidak lagi pusing jika andalannya di lini depan timnas Indonesia harus absen. Insting gol tajam. Berikutnya adalah insting gol tajam yang membuat Justin Mathieu kerap jadi pahlawan buat timnya. Masih dari laman Transfermarkt, disebutkan bahwa yang posisi idealnya adalah gelandang serang, mampu mencetak 42 gol serta memberikan 27 assist dari total 186 pertandingan di ajang Keukenkampioen diisi atau kasta kedua Liga Belanda. Sedangkan di musim lalu, Justin Mathieu yang baru debut di Liga Armenia sudah mampu mengemas 4 gol serta 7 assist dari 33 pertandingan. Berkaca dari statistik impresif tersebut, kehadiran Justin Mathieu dengan naluri gol tajamnya bakal jadi senjata mematikan buat timnas Indonesia. Pengalaman juara di Eropa terakhir adalah pengalaman juara Justin Mathieu di Eropa, di mana sang gelandang tercatat pernah membawa Willem II juara di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda musim 13. Saat itu, Justin Mathieu yang masih berusia 17 tahun berhasil menembus tim utama Willem II dan tampil sebanyak 9 pertandingan sepanjang musim. Dengan pengalaman juara di Eropa, membuat Justin Mathieu diprediksi punya mental haus kemenangan dan bisa membuat timnas Indonesia makin punya daya saing di ajang internasional. Justin Mathieu bisa jadi pengganti Ole dalam dunia sepak bola. Perpindahan pemain antar tim nasional selalu menjadi topik hangat yang menarik perhatian. Belakangan ini, kabar mengenai Ole Romeni, striker yang tengah dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, semakin menjadi sorotan. Namun, proses naturalisasi yang belum menemui titik terang membuat posisi Ole Romeni di timnas Indonesia menjadi tidak pasti. Dalam situasi seperti ini, muncul nama striker lain yang siap menggantikan Ole Romeni, yaitu Justin Mathieu, top skor Liga Eropa yang memiliki nilai transfer sebesar 4,78 miliar rupiah. Hal ini tentu menjadi kendala besar bagi pelatih Sintayong yang harus segera mencari alternatif pemain lain jika Romeni tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Situasi ini cukup mendesak mengingat timnas Indonesia harus bersiap menghadapi tim-tim kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lini depan yang selama ini diisi Rafael Struijk belum menunjukkan ketajamannya dalam menembus pertahanan lawan. Oleh karena itu, menambah pemain keturunan Eropa menjadi salah satu opsi yang harus dipertimbangkan. Di tengah ketidakpastian mengenai Ole Romeni, muncul nama Justin Mathieu, striker asal Belanda yang kini menjadi top skor Liga Armenia bersama FC Noah. Justin Mathieu memberikan kode keras bahwa dirinya berminat menjadi bagian dari timnas Indonesia melalui unggahan di Instagram Stories-nya beberapa waktu lalu. Dalam unggahan tersebut, dia menambahkan bendera Indonesia dan Belanda, memberikan sinyal kuat bahwa dia terbuka untuk dinaturalisasi. Justin Mathieu bukanlah nama asing dalam dunia sepak bola Eropa. Pemain serba bisa ini dapat ditempatkan sebagai striker, winger kanan dan kiri, bahkan mampu bermain sebagai gelandang bertahan. Mengawali karir sepak bolanya bersama tim Liga Belanda Willem II, Mathieu justru lebih sering dipinjamkan ke sejumlah klub seperti FC OSS dan Go Ahead Eagles. Performa terbaiknya terjadi saat bermain untuk klub kasta kedua Liga Belanda, Top OSS, dengan torehan 31 gol dan 22 assist hanya dalam 2 musim. Setelah sempat meredup, Mathieu kembali menemukan ketajamannya saat bermain di FC Noah dengan mencetak 4 gol dan 7 assist dari 35 laga selama semusim.